yang rahasia? Ukuran rahasia tentu harus berbasis undang-undang dong. Nggak bisa penguasa mengklaim ini rahasia, ini enggak. Itu namanya sewenang-wenang, ya kan? Basis kita ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia adalah terkait bidang pertahanan keamanan untuk, saya bacakan nih Mas biar detail, ya kan, informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Tadi Mas sudah menyebut sebagian. Pengamat militer dan pertahanan Al-A'raf, ia mengatakan ada data pertahanan yang tidak harus dirahasiakan. Data pertahanan yang semestinya tidak dirahasiakan, misalnya terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personil, kebijakan pertahanan, pengelolaan personil, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik swasta di sektor pertahanan, hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi tidak menjadi rahasia. Jadi levelnya di strategi, taktik, operasi. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, nggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga, PT TMI, itu bukan rahasia. Harus dijawab oleh Pak Prabowo apakah benar ada permainan, dugaan permainan pihak ketiga yang menimbulkan ketidaktahuan sektor pertahanan tinggi. Kita pengen tentara kita kuat. Siapa yang pengen tentara? Semua pengen tentara kuat, profesional, modern. Salah satu syarat utama supaya tentara kuat, hapus semua praktek penyimpangan dan korupsi di sektor pertahanan supaya prajurit punya pesawat yang kuat. Hal itu merespon pernyataan jubir calon presiden nomor urut 2, Daniel Simanjuntak, yang menyebut data soal pertahanan bersifat rahasia. Menurutnya, sektor pertahanan, apalagi di Indonesia, memiliki tingkat resiko korupsi yang tinggi. Alasan kerahasiaan, urgensi, dan atas nama kepentingan nasional telah menjadikan sektor ini rawan korupsi. Tiga rasionalitas itu sedikit banyak telah mengurangi keleluasaan ruang publik untuk mendapatkan informasi yang cukup terkait pertahanan. Sehingga pertanyaan Pak Anies itu baik, begitu juga sama pertanyaan Pak Ganjar. Menurut enggak, pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu juga penting. Kenapa Mas Daniel? Yang ngomong bicara buat target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies, Pak Prabowo sendiri. Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100%, 76%, ya kan? Sehingga kemudian ini menjadi masalah. Itu menimbulkan bahan buat paslon 1 dan dia kok nggak tercapai Anda? Padahal, jika melihat besaran anggaran pertahanan, akses publik terhadap informasi terkait pengadaan dan belanja pertahanan yang transparan dan akuntabel menjadi sesuatu yang esensial. Hal yang perlu dirahasiakan dapat mencakup misalnya berkaitan dengan strategi taktik militer dari personil hingga alutsista. Usai debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo menyentil pernyataan paslon lain yang menyebut bahwa pertahanan tidak bersifat rahasia, pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Prabowo berpikiran itu sangat lucu dan sangat tidak pantas untuk seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan keamanan syarat dengan hal rahasia. Masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin, ya. Namun pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Mahfud MD yang juga pernah menjadi Menteri Pertahanan. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. PKS masih sama kita, Mas Bro. Sorry ya, gitu loh. Ya kan? Juru bicara Capres nomor urut 2, Daniel Azhar Simanjuntak, dibuat terdiam oleh komentar jubir Capres nomor urut 1, Bestari Barus. Hal itu akibat tuduhan dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menyebut Anies Baswedan memainkan politik malin kundang. Bukan itu saja, Daniel Simanjuntak juga sempat menyebut Anies layaknya Raja Singosari, Ken Arok. Sejarah pengkhianatan misalnya ya, dalam tradisi Singosari itu Ken Arok, kemudian
membunuh Tunggul Amatung, kemudian dalam sejarah ada kita kenal sebagai kutukan Empu Gandring gitu. Nah, itu yang tidak ingin kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam kisah Singosari, Ken Arok tidak tahu balas budi dan membunuh Tunggul Ametung dan juga Empu Gandring. Mendengar tudingan Daniel Simanjuntak, Bestari langsung membalas, jika politik hari ini dijalankan dengan cara yang ngawur oleh salah satu paslon. Hal itu terbukti dengan paslon nomor urut 1 yang membawa kekalahan debat keluar ring debat. Itu pun hanya berani dengan anggotanya saja. Bestari menyindir Prabowo dengan ungkapan jadilah macan, jangan jadi kucing yang disiram air. Ya berdebat itu jangan dengan anggotanya di luar sana gitu. Di dalam. Bukan debat Bang, mengingatkan itu. Artinya dia menyampaikan sesuatu itu seharusnya punya keberanian, macam-macam betul gitu. Macan betul, jangan kucing yang kesiram air. Ya, nyampaikannya cuman ke teman-temannya. Ia melanjutkan, di forum debat sebenarnya Prabowo malah tidak berani berdebat. Hal yang menjadi bidangnya saja ia tidak mampu menjelaskan, apalagi bidang lain. Itu mungkin juga kesalahan tim debatnya Prabowo yang tidak mampu mengajari Prabowo berdebat. Tetapi di dalam forum yang sebenarnya tidak punya keberanian atau kegagalan dari orang-orang yang memfeeding dia paslonnya itu dengan baik. Ya. Sehingga ditanya tentang bidang kerjanya pun akhirnya cuma bisa nggak cukup waktu dan segala macam. Terkait dengan Malin Kundang, Bestari mengatakan, tanya saja sama Pak Prabowo. Di sini ada 2 Batak, yang satu tidak berani datang. Bestari lalu menantang, nanti ada debat kelima. Ia meminta agar Prabowo juga langsung tancap gas. Kalau tidak, nanti digas lagi oleh Anies Baswedan. Ini Malin Kundang ditujukan untuk siapa konteksnya? Kita fokus ke sana. Hanya dialah yang tahu di sini ada 3 Batak-Batak, 2 berani datang, 1 nggak berani alasan mau terbang. Seharusnya tadi di sini dia, gitu, ya kan? Nah artinya saya cuman ingin menyampaikan nanti ada debat kelima. Ya. Coba di feeding baik-baik, jangan takut pula nanti memfeedingnya. Ini bakalan digas lagi nih. Menanggapi politik balas budi yang dituduhkan ke Anies, Bestari menanggapi dengan menggebu-gebu. Soal balas budi itu hal yang sudah lunas. Prabowo dan Gerindra juga menikmati kenaikan elektoral. Dan ingat, yang mendukung Anies bukan hanya Prabowo, tapi juga PKS yang saat ini masih bersama Anies Baswedan dan koalisinya. Kalau hal yang sudah lunas, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini macam apa gitu. Dulu kau ku kasih ini, dulu kau ku kasih ini. Lah aku kan kasih tambahan kursi juga buat partaimu. Oke. Gitu. Siapa lagi? Emang bisa mencalonkan sendiri Anies Baswedan? Kursinya cuma 15. PKS masih sama kita, Mas Bro. Sorry ya. Gitu loh. Bestari juga sempat meniru gaya Prabowo saat mengejek Anies Baswedan di debat. Sorry ye, dan omon-omon. Lalu Bestari mengajak lagi, nanti di debat selanjutnya disiapkan baik-baik. Jangan lagi masalah debat dibawa ke masalah personal, membohongi publik dan pendukungnya bahwa ia diserang secara personal. Iya kan? Kata-kata apa tuh yang dipakai tuh? Jadi jangan cuman omon. Nah, buktikan bahwa yang disampaikan itu benar. Jadi jangan menebarkan apa namanya ya, kebohongan lagi di mana-mana gitu. Kalau memang fighter, kalau memang macan, bertarungnya di panggung. Sementara Ruhut Sitompul menanggapi Malin Kundang, apa yang disampaikan oleh Daniel Simanjuntak itu sama saja sedang menembak Pak Jokowi. Karena publik sudah tahu Jokowi telah melalaikan ibunya yang membesarkannya. Bahkan anak dan mantunya pun dispesialkan, namun sekarang durhaka kepada ibunya, yaitu Megawati. Malin Kundang, Ya. itu ke siapa dia melakukan itu? Kepada ibundanya tercinta. Ibunya mengutuk dia. Ya. Nah, inilah susahnya Kalau boneka. secara- Akhirnya dia nggak sadar. seperti itu. Akhirnya dia nggak sadar. Sama aja dia dengan nembak Pak Joko Widodo. Ingat lo, hampir 25 tahun, tangan dingin, negarawan Megawati Soekarno Putri, Ya. doktor, ya, Profesor Doktor Haja membesarkan dia.